sang pengharapan atau dalam bahasa Mandarinnya Panwang, merasakan kehadiran lawatan, itu menjadikan sebuah esensi kita di dalam menyambut Advent yang pertama. Setelah kita sudah memasuki Advent yang pertama, bukan berarti hanya sekedar kita akan memperayakan atau merayakan tentang Natal itu. Tetapi Natal ini menjadi momen untuk kita mengevaluasi setiap hidup kita. Sudahkah di Natal tahun ini kita mengenal hati Bapa? Hati Bapa yang melepaskan dengan tidak mudah anak yang sulung untuk kemudian menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Biarlah di momen Advent pertama ini kita makin mengenal akan kasih Bapa. Kita mengenal akan Allah yang menjadikan kita objek pengorbanannya. Mari kita berdoa. Bapa, Natal tidak sekedar sebuah sukacita. Natal pertama ada banyak tangisan, di mana ribuan bayi yang seumuran Yesus oleh karena perintah Herodes dibunuh di tanah Israel. Natal mengingatkan kami kembali makna pengorbananmu. Biarlah Natal mengingatkan kami dan terus membawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan dan makin mengenal Engkau. Siapkan hati kami, beri konsentrasi untuk kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setelah 3 minggu lalu anak saya itu chatting dengan saya tiba-tiba dan dia bertanya tentang bagaimana kita berdoa. Apakah berdoa harus berpuasa? Apa bedanya kita berdoa tanpa puasa dan berdoa dengan puasa? Lalu saya tanya, untuk apa kamu mau berdoa dan berpuasa? Seandainya kamu juga mau berpuasa. Dia bilang, saya mau mendapatkan tanda dari Tuhan. Kemudian saya berikan beberapa penjelasan tentang tujuan untuk kita mengapa perlu berdoa dan berpuasa. Lalu kemudian saya memberikan kesempatan dan pemahaman tentang bagaimana kita berpuasa. Kemudian dia bertanya dengan beberapa penjelasan-penjelasan saya, kemudian dia menanya, apa bedanya dengan Papa yang intermittent fasting, dengan jeda waktu berapa jam untuk tidak makan. Lalu saya jelaskan, beda tujuannya. Papa intermittent fasting karena tujuan kesehatan. Sedangkan kalau kita berpuasa, kita sedang mencari dan mengenal kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dan berpuasa, engkau sedang memfokuskan seluruh hari itu atau beberapa hari di mana komitmen untuk mengenal kehendak Tuhan. Lalu dia bertanya, kalau saya kemudian ketika dalam satu jeda, satu sesi saya berdoa dan berpuasa dan tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dirinya, dia bilang, bolehkah saya berdoa dan berpuasa lagi? Silakan. Kalau tidak sesuai dengan kamu, silakan kamu minta lagi. Tetapi pada satu titik kamu harus tahu itu jawaban Tuhan untuk dirimu. Walaupun mungkin gak menyenangkan dirimu, tapi itulah jawaban Tuhan. Dan harus peka mendengar akan hal itu. Kemudian esoknya dia chatting, dia bilang, kita sudah memulai untuk berkomitmen, bukan hanya berdoa, tapi berpuasa. Beberapa hari kemudian dia bertanya, kok gak ada gregetnya katanya. Boleh gak tambah membaca Alkitab? Komitmen untuk baca berapa pasal satu hari untuk kami mengerti dalam firman Tuhan. Saudara, tujuannya apa sih sebenarnya? Saya beritahu kepada dia, supaya kamu mengenal Tuhan. Hari ini kita belajar tentang berjalan bersamanya. Di dalam konteks, dalam misi kita minggu pertama mengenal Allah. Minggu kedua melayani sesama. Dan minggu ketiga menjangkau yang terhilang. Saya undang untuk kita belajar satu bagian firman Tuhan atau beberapa ayat. Kita melihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat 16. Nanti kita akan melihat Matius pasal pertama ayat 21, 23 dan Lukas pasal 2. Semoga sabar, masih jam 11, semoga selesai jam 2. Kebanyakan. Nanti kita mau jam berapa selesai ya? Katanya mau mengenal Tuhan harus panjang ya. Enggak, bagus saya 2 aja. Pasal 7 di dalam Yesaya, di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya dalam kaitan ayat pertama sampai ayat 9. Mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan.
Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Dalam artian, kalau kamu gak minta, saya akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri kedua rajanya yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. Luar biasa janji Tuhan. Matius pasal pertama. Mari kita buka dalam Matius pasal pertama ayat 21 berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 kita akan melihat dari ayat yang ke-34 sampai 38. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, atau dalam bahasa Yunani itu antilego, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Ada pula seorang nabiya bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer. Sesudah kawin ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan Yerusalem. Saudara, perikop Yesaya ini dilatar belakangi dari 2 Tawari pasal 28 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 yang menceritakan serangan daripada Raja Israel Pekah bin Remalia dan Raja Resin dari Aram. Saudara, mereka bersatu ingin mencengkram dan menaklukkan Yerusalem. Yesaya pasal 7 ayat pertama katakan mereka tidak berhasil menaklukkan Yerusalem. Itu statement daripada Tuhan. Saudara, dalam kondisi yang terancam, dalam penuh ketakutan, kebimbangan, Ahaz justru menolak tawaran Tuhan untuk meminta tanda. Luar biasa, Tuhan yang menyediakan, minta tanda. Aku akan berikan jaminan kepadamu, kepastian. Saudara, Ahaz sebenarnya dalam kondisi yang tidak hanya terjepit oleh Israel, oleh Aram, tetapi juga oleh Filistin, oleh Edom di dalam Tawari itu yang tidak dikisahkan dalam Yesaya ini. Walaupun Ahaz menolak tawaran Tuhan, Tuhan masih mengutus Yesaya, beritahu Ahaz tentang pemeliharaanku kepada dia. Sudah biasa, Allah masih mengasihi Ahaz karena janji Tuhan kepada keturunan Daud. Tuhan bahkan berkata bahwa mereka itu seperti putung rokok, jangan takut. Mereka akan habis lenyap. Itu percayalah kepada Tuhan, percaya firman-Nya, tetap jalani dan imani akan firman Tuhan itu. Jadi sesungguhnya dan seharusnya Ahaz di dalam kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan itu mendekat kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan. Terima apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada dia. Bahkan kalau kita lihat konteks di dalam Tawari itu, Nabi Oded, nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Raja Israel
untuk tidak memusnahkan Yerusalem seharusnya menjadi kekuatan juga bagi dia. Bahkan beberapa negara yang menampung tawanan nanti bangsa Yehuda itu, mereka tidak berani menerimanya. Karena apa? Mereka takut pada Tuhannya bangsa Israel maupun Yehuda. So dalam kondisi-kondisi yang begitu banyak tanda-tanda, pesan-pesan kepada Ahaz bahwa Allah akan menyertai dia, bahkan memberikan kata Immanuel. Ahaz tetap menolak meminta tanda. Walaupun dia menihilkan tanda-tanda itu dan tidak menyadari atau mungkin menolak tanda itu, tetap tanda di sekeliling dia itu seharusnya menyadarkan dia bahwa Tuhan masih hidup, Tuhan ada. Tetapi semua tanda yang seharusnya mensupport dia untuk takluk kepada Tuhan, mencari Tuhan, malah dia memutuskan untuk cari Asyur. Kenapa? Saudara, tanpa pengenalan Tuhan yang baik, maka kita akan melangkah dengan buruk. Saudara, ketika kita tidak mengenal Allah dengan tepat, dengan baik, kita akan melangkah kurang bijak. Oleh sebab itu, kita sadar bahwa keberanian kita sebagai anak-anak Tuhan ketika melangkah bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita gak punya ketakutan, bukan. Bukan nihilnya kecemasan kita, bukan. Tetapi pada sebuah kesadaran, saya tahu siapa yang saya percayai, dan saya memiliki iman kepada firman yang kita dengar, sehingga saya berani melangkah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Soalnya kita berani bukan karena kita sembarangan, bukan. Soalnya umumnya orang ketika panik, ketika penuh dengan ketakutan, sulit untuk berpikir jernih, bukan? Sehingga akhirnya pertimbangannya meleset. Akhirnya segala keputusan dia menjadi sebuah pertanda tampilan untuk menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Dan tindakan yang rasional secara umum kita akan pilih paling gampang ya cari Asyur. Kalau kita nggak yakin Tuhan memberikan jawaban, maka kita akan cari yang rasional, yaitu cari pertolongan dunia. Saudara, di dalam kondisi yang dimana seorang raja harus berpikir segera, logis, di dalam kondisi serangan akan segera datang, tanpa pengenalan Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan yang menjadi Allah, raja di atas segala raja, maka itulah yang terjadi. Ahaz mencari Asyur. Seolah-olah Ahaz sebagai kepala negara nampaknya bijak. Menyelamatkan bangsanya, cari Asyur. Tapi sesungguhnya dia bukan bicara untuk melindungi rakyat, tetapi tentang bicara dirinya. Saudara, dalam kondisi-kondisi itu kita sadar bahwa pengenalan yang baik tidak membuat kita nekat, tidak. Tetapi kita tahu kenapa kita tepat melangkah. Kenapa kita berani bertekad untuk taat, karena kita tahu siapa yang kita percayai. Seharusnya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, ketika kita mengenal firman Tuhan, ketika kita tahu ada desakan yang membuat kita pribadi setiap kita cemas, gelisah, takut, khawatir, tidak bisa tidur dengan nyenyak, maka mau gak mau langkah terakhir berlutut, cari Tuhan. Halo anak-anak remaja yang hari ini engkau berkata, aku mengaku bersedia mengambil komitmen dengan segenap hati. Semoga bukan hafalan, sehingga kadang-kadang slip waktu ngomong, gak apa-apa, normal itu. Tetapi biarlah momen ini bukannya sekedar momen CD, dan ketika selesai CD, ya udah jalani seperti kehidupan sehari-hari tanpa pengenalan Tuhan. Enggak, sadari, lihat firman Tuhan. Ribuan yang tahun lalu seolah-olah apa kaitannya tahun lalu, ribuan tahun yang lalu dengan saya sekarang ini. Ingat, ribuan tahun lalu banyak sejarah-sejarah, legasi atau warisan-warisan yang Tuhan berikan. Mereka orang biasa, mereka seperti kalian. Tapi ketika mereka berani melangkah, memutuskan untuk terima Yesus, maka jalani itu dalam pergumulanmu. Perjalananmu masih panjang, hidupmu masih panjang. Beranikah engkau ketika dalam pergumulan kesulitan, mungkin pergumulan orang tua kalian dalam perekonomian, biaya studi kalian nanti selesai SMA, dan sebagainya. Gunakan lutut kalian. Gunakan pelajaran demi pelajaran, bukan hanya sekedar di kelas katekisasi. Selama 3 bulan lebih engkau belajar. Baik di kelas-kelas, hampir sebagian besar sekolah, saudara sekolah di sekolah Kristen. Bukan hanya sekedar masuk di dalam otak kalian, lalu bus, seperti tadi putung api itu. Hilang lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun Tuhan sudah berkata Immanuel,
Aku menyertai, aku berjalan bersamamu. Itu tidak berarti hidup kita akan lancar. No. Tuhan tidak berjanji ketika engkau sidi, ketika engkau sudah baptis, ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau memberi waktumu setiap pagi untuk duduk berlutut di hadapan Tuhan. Tidak ada jaminan semua hidupmu lancar. Keluargamu baik-baik saja. Ekonomi akan semuanya dapat untung, tidak. Tetapi Tuhan janji, Immanuel. Tuhan berjanji, aku berjalan bersama. Itu yang pasti. Itu yang benar. Memang cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Ya, saya katakan rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Allah. Rancangan kita ingin sesuai dengan apa semua. Dan Tuhan harus mengikuti rancangan kita. Tidak. Mari berlutut, makin kenal Tuhan. Supaya Tuhan boleh memelihara. Saudara, ketika pergumulan datang, Ahaz tidak mencari Tuhan. Simeon, Hana, Maria, Yusuf ketika dalam pergumulan dan permasalahan. Mereka mendekat Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Lukas katakan Simeon begitu sukacita melihat sang anak itu. Menjadi permasalahan bagaimana Simeon bisa kenal anak itu bahwa itu Mesias. Bagaimana gembala-gembala itu bisa sadar. Lalu datang ke kandang itu. Menyembah kepada sang bayi itu. Bagaimana orang-orang Majus itu kemudian berjalan begitu jauh. Hampir 2 tahun. Kemudian datang ke rumah menemui anak itu. Kalau mereka tidak peka dengan tanda-tanda di sekitar mereka, bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam zaman teknologi yang makin canggih, banyak resources sumber daya yang Tuhan sediakan untuk kita mengenali tanda-tanda itu. Tetapi teknologi juga bisa noising, bisa bikin ribut kita, bisa bikin kacau kita, bisa mengalihkan banyak pandangan kita kepada tanda daripada Tuhan. Mengakhiri 2024, saya tahu kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Setelah kalau lihat kurs begitu naik, rupiah naik juga, ya naik dari popoci kita naik ke toko di mana kita mau beli. Harga emas juga tidak baik-baik saja. Mungkin untung kita juga sedang jauh dari pandangan kita. So, dalam perekonomian yang tanda petik tidak memberikan jaminan bagi kita, saya berani katakan tetap Immanuel. Di dalam kondisi keluarga kita masing-masing mungkin ada riak-riak. Ibu-ibu yang mulai melihat sale-sale, bukan pisang sale, sil maksudnya. Luar biasa. Kapan kita ke mall? Anjuran yang terbaik daripada para pakar konseling, peluklah erat-erat istrimu ketika jalan di mall supaya dia tidak mampir ke toko-toko yang penuh dengan pisang sale itu. So, dalam kondisi keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, perpolitikan di sekitar kita, sehingga orang kemudian wait and see untuk menahan uang mereka, sehingga terjadilah seperti beberapa minggu lalu deflasi yang cukup menakutkan kita, bukan? Dalam kondisi ini apa arti Natal bagi kita? Kalau bagi para pegawai seperti saya, puji Tuhan gaji ke-13 datang. Bagi pengusaha, astagfirullah begitu mungkin ya. Tuhan cukup enggak ya saya membayari beberapa pegawai-pegawai saya untuk gaji ke-13. Mudah bagi kita pegawai, Immanuel. Nanti kalau Januari baru kita berpikir, benar enggak Immanuel ketika uang sudah habis. Apa makna Natal bagi saudara sekalian? Dengan pergumulan kalian masing-masing bidang kalian. Kondisi yang berbeda-beda. Masihkah kita yakin ada janji Tuhan? Ada pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Soalnya kata Immanuel, kita sudah tahu. Allah menyertai kita. Allah berjalan bersama kita. Soalnya tanda ini bukan hanya sekedar angin lalu saja. Sehingga akhirnya Ahaz menolak untuk meminta tanda itu. Saudara, kata Immanuel ini tidak sekedar sebuah penegasan akan pernyataan bahwa Tuhan menyertai. Tetapi melalui kata Immanuel ini kita tahu siapa yang bicara. Kalau siapa yang bicara, kita bicara tentang kualitas, mutu daripada orang yang mengatakan itu. Oleh itu, mari kita bersama-sama masuk ke dalam satu pemahaman, apakah kita menyadari bahwa Immanuel ini dikatakan oleh Allah. Allah yang penuh kuasa. Allah yang terbukti bertahun-tahun menjadi sebuah Allah yang tidak pernah tidur. Tidak pernah terlelap. Ya ada untuk saya dan saudara.
Ia berjalan bersamamu, bersama saya. Saudara, mari kita pahami Immanuel ini tidak sekedar ketika kita percaya kepada Allah, oh nanti setelah meninggal kita akan masuk surga. Oh kita lepas daripada neraka. Bukan. Saudara, banyak orang berpikir bahwa Yesus datang hanya menyelamatkan kita dari api neraka. Enggak, terlalu sempit kalau kita pahami Allah yang begitu luas, begitu dalam pemahamannya. Lalu kita pahami hanya secuil bahwa Allah menyelamatkan karena lepas kita dari neraka. Tidak. Saudara, Allah Immanuel yang menyertai Ahaz adalah Allah yang menolong bangsa Yehuda itu keluar daripada caplokan Aram bersama dengan Israel dan beberapa antek yang lain. Dalam pemahaman kita maka kita diingatkan bahwa Allah Immanuel itu adalah Allah yang memberikan sebuah pengharapan pada kita bahwa Dia mampu melepaskan kita dari kuasa cengkeraman iblis. Bukan hanya melepas dari neraka, tapi cengkeraman daripada kuasa-kuasa yang lain yang membuat kita tidak bisa maksimal sebagai anak Tuhan selama kita di dunia ini. Sehingga tidak ada kata-kata, ya itu kan Pak Pendeta yang cerita. Ya Pak Pendeta kan bisa ngalami, kita tidak pernah ngalami kok. Bukan. Allah Immanuel itu Allah yang melepaskan kita dari segala dosa. Dosa ketakutan, dosa yang tidak beriman akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Ahaz takut bukan hanya sekedar pada ancaman itu, tapi Ahaz takut dipermalukan sebagai seorang pemimpin sebuah bangsa yang besar. Dan akhirnya memang Tuhan permalukan. Ayat selanjutnya kalau kita baca, Tuhan memang permalukan Ahaz. Karena ketidakberimanan dia kepada tanda-tanda Tuhan. Natal tahun 2024 adalah Natal yang kembali mengingatkan setiap kita. Seberapa besar kalau kita bisa ukur persentasi banwang kita itu, hope kita itu. Kata banwang itu bukan sekedar pengharapan, tapi juga ada kunjungan. Kata wang itu ada kunjungan, kehadiran Tuhan dalam setiap momen hidup kita. Jawaban Ahaz yang menolak halus dorongan Tuhan nampaknya bijak. Tidak mau merepotkan Tuhan. Tetapi kalau lebih dalam kita telusuri sebenarnya dia takut dipermalukan seperti saya katakan tadi. Tapi bukan sekedar dia takut dipermalukan, tapi dia juga sedang mempertontonkan kepada seluruh rakyatnya bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak punya kuasa. Asyurlah yang punya kuasa. Ketika pengenalan yang tidak tepat, kurang pengenalan pada Tuhan, yang terjadi memberikan pengaruh kepada bukan hanya dirinya, tapi juga memberikan pengaruh kepada bangsa yang dia pimpinnya. Saudara, jangan pikir bahwa ketika kita tidak beriman, kita tok yang bersalah. Kita tok yang menanggung akibatnya. Enggak, itu kan memberikan pengaruh besar pada pasangan kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita, rekan-rekan sekerja kita, rekan-rekan sepelayanan kita mungkin, dan merambat seterusnya. Saudara, ketika Maria dan Yusuf menghadapi ketidakpastian, kecemasan dipermalukan karena Maria mengandung di luar nikah. Ketika apa yang mereka rindukan tidak terjadi, malah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan muncul dalam hidup mereka. Yang paling logis, paling mudah, ya seperti Yusuf katakan dalam Alkitab. Yusuf diam-diam ingin melepaskan ikatan pernikahan dengan Maria itu. Pertunangan itu. Tetapi ketika tanda mengingatkan Yusuf tunduk. Pengenalan dia kepada Tuhan yang baik membuat dia tunduk. Sadar ada tanda-tanda di sekitar dia. Sehingga kemudian dia mengimani dan menjalani bahwa Tuhan berjalan bersama mereka. Saudara, tanpa kemudian memikirkan kondisi-kondisi yang dihadapi dia kemudian pergi berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat engkau cemas, takut, tidak pasti, tidak tenang, tidur terbangun beberapa kali. Banyak pikiran-pikiran yang mungkin berseliweran di otak kita. Walaupun tubuh kita seolah-olah tertidur. Apakah mungkin kehilangan pekerjaan? Apakah mungkin keluarga saudara sedang dalam pergumulan yang sangat-sangat berat? Baik relasi suami istri, relasi anak dengan orang tua, atau orang tua dengan anaknya. Ada yang mungkin sampai tahun ini pun, Tuhan sudah tinggal 1 bulan, kok masih jomblo saya. Saya yakin pasti ada yang bergumul itu. Saya suka baku sedu dengan beberapa siswa maupun beberapa rekan-rekan. Apa bedanya jomblo dengan bujangan? Bujangan itu sebuah keputusan, saya tidak mau menikah
atau sementara tidak mau menikah. Kalau jomblo nasib deh, dan sedang bergumul mungkin dengan hal itu. Saudara, apa yang membuat kita gelisah? Mungkin ekonomi kita, usaha pekerjaan kita tidak sesuai dengan target yang kita sudah rencanakan. Alkitab mencatat ketakutan Ahaz, Maria, Yusuf, dan banyak tokoh yang lain termasuk Elia yang begitu besar, nabi yang besar. Apa yang kita takuti Tuhan tahu, bukan hal sepele bagi Tuhan. Seorang pendeta, seorang penulis buku yang cukup banyak bukunya, Greg Groeschel, menceritakan kegelisahan hatinya ketika istrinya Amy melahirkan anak yang ketiga. Pasca melahirkan itu, istrinya menghadapi satu penyakit. Awalnya Greg Groeschel katakan mungkin pasca kelahiran sehingga istrinya mengalami apa yang disebut separuh bagian tubuhnya itu mati rasa. Kami takut akan menghadapi kondisi yang jauh lebih buruk. Konsultasi dari satu dokter demi satu dokter tidak juga memberikan ketenangan bagi dia. Ketika gejala makin memburuk, Greg Groeschel katakan kepercayaanku kepada Tuhan mulai melemah. Malu dikatakan aku ini pendeta besar, penulis buku, sering mendorong orang untuk beriman. Tapi ketika aku mengalami itu, kepercayaanku mulai melemah. Ketakutan ini menuntun pada ketakutan yang lain. Setiap malam datang dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran itu mencengkeram dia, membuat dia tidak tenang dan semakin takut. Kalau Amy pergi, Tuhan saya gak sanggup membesarkan 3 anak-anak saya masih kecil. Bagaimana perasaan keterhilangan terhadap istri yang dikasihnya. Bagaimana saya bisa mengembalakan jemaat yang dipercayakan dengan sendirian tanpa istriku. Dan selanjutnya. Kemudian dia sadar bahwa ternyata dia ingin coba untuk mengendalikan semuanya itu dengan kekuatan dan kehebatan pengalaman dia sebagai seorang pendeta, penulis buku. Dia sadar bahwa selama ini dia lebih bertahan dengan kekuatan dan kemampuan dia untuk mengolah semuanya itu dengan kehebatan dia. Dia sadar, dia berlutut dan mohon pengampunan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai mimpi kita, rencana kita di awal tahun 2024, apakah kita coba erat-erat pegang masalah itu dan kita coba untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri? Ketika engkau menghadapi ketakutan, kekecewaan, siapa yang engkau cari pertama kali? Efek yang lain kata Immanuel di akhir tahun, jangan simpan luka itu. Yuk saling memaafkan, saling mengampuni. Mungkin kemarahan itu membuat kita jadi terluka dan sebagainya. So, ketika kita dilumpuhkan oleh kekhawatiran tentang mungkin keselamatan anak-anak kita, tentang ekonomi keluarga kita. Mungkin kita terlalu overprotecting terhadap banyak hal. Sehingga lupa bahwa sebenarnya kita tidak maha kuasa. Kita tidak maha tahu. Sebab itu jalan satu-satunya hanya datang pada Tuhan. Saudara, mengapa kita butuh penyertaan Tuhan? Dalam kondisi yang tidak selalu lancar, tidak selalu bisa diprediksi, kita butuh Tuhan. Karena dikatakan David Willard, karena manusia terjebak dalam lubang pengelolaan kehidupan mereka sendiri. Kita ingin kontrol semuanya itu dalam genggaman kita. Di gadget kita mungkin, semua bisa kita kontrol. Seperti kita bisa melihat CCTV di segala arah. Dari hanya sebuah gadget itu. Terbiasa untuk semuanya dengan tangan kita sehingga kita rasa semua hal kita bisa kontrol. Bagaimana kita jatuh dalam lubang kebiasaan kita untuk mengontrol semuanya dengan kekuasaan, pengalaman, dan apapun yang kita miliki. Di minggu pertama, Advent pertama ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin rindu Natal ini menjadi Natal yang membangun semangat saya. Natal yang membawa saya melangkah kembali kepada Tuhan yang adalah Immanuel itu. Yang saya tahu kualitas siapa yang mengatakan itu. Sehingga ampunilah aku Tuhan kalau saya tidak datang kepadamu. Saya undang kita bergumul, tenangkan diri, berdoalah dalam hatimu. Apa yang menggelisahkan dirimu? Apa yang membuat engkau khawatir mengakhiri tahun 2024? Mari di gereja ini, di ruang ibadah ini, di mana janji Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita serahkan semua pergumulan kita pada Tuhan.
Kalau secara sederhana mari kita lepaskan semuanya di ruangan ini. Sehingga ketika kita keluar dari ruangan ini, kita boleh mengalami kebebasan atas janji Tuhan Immanuel itu. Bukan karena kita nekat, kita tahu. Karena kita mengenal Tuhan. Karena kita yakin janji Tuhan itu. Bapa, kami bukan orang-orang yang hebat. Mungkin di tempat kerja kami orang hebat. Mungkin anak-anak kami mengatakan kami hebat, atau mertua kami, orang tua kami hebat. Namun seringkali kata hebat itu menjebak kami untuk kami bisa mengontrol banyak hal. Dan pada satu titik kami harus takluk di hadapan Tuhan bahwa Engkaulah yang kontrol setiap aspek hidup kami. Dan hari ini kami datang untuk minta Tuhan kontrol hidup kami kembali. Mampukan kami ya Tuhan untuk melepas remote kontrol hidup kami kepada Engkau. Supaya kami berani berkata, aku ingin berjalan bersamamu karena aku tahu Tuhan berjalan bersamaku. Ini doa dan harapan kami. Pelihara setiap kami. Pelihara secara khusus anak-anak yang sudah dibaptis dan sidi pada hari ini. Pelihara iman mereka ya Tuhan. Bukan hanya di momen hari ini. Tetapi sampai suatu hari mereka ketemu Tuhan. Tuhan berkata, hai anak-anakku yang setia. Mari masuk ke dalam kerajaanku. Berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.